Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febrianti dengan NIM 25520111229. Di sini saya dengan teman saya Ajlia Nistrina Putri akan mempresentasikan hasil program yang telah kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah struktur data yang mengimplementasikan beberapa konsep dasar seperti array, stack, queue, dan linked list. Studi kasus yang kita ambil untuk pengerjaan tugas ujian tengah semester ini, kita mengambil studi kasus untuk sistem pengelolaan tugas menggunakan struktur data. Yang melatar belakangi kami membuat sistem tersebut adalah karena pengelolaan tugas yang tidak teratur dapat menyebabkan pekerjaan menumpuk. Maka dari itu, kami membuat sistem tersebut yang dimana sistem yang kita buat mampu menyimpan data tugas, kemudian mengatur urutan pengerjaan, dan menghapus atau membatalkan tugas. Struktur data yang kami gunakan pada studi kasus sistem pengelolaan tugas, kami menggunakan struktur data seperti array, stack, queue, dan linked list. Selanjutnya, tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk mengimplementasikan struktur data array, stack, queue, dan linked list. Kemudian untuk memahami masing-masing struktur data dan membuat program sederhana pengelolaan tugas. Di sini sebelum masuk ke codingan, kita mau menjelaskan terkait struktur data, array, stack, dan queue. Di sini ada array, gunanya untuk menyimpan banyak data dalam suatu tempat. Implementasinya digunakan untuk menyimpan riwayat tugas. Operasi yang kita gunakan pada struktur data array ada menambah data atau append dan menampilkan data. Kemudian ada stack. Kita menggunakan stack itu konsepnya last in dan first out. Ini digunakan untuk fitur undo, dan operasi yang kita gunakan yaitu push atau untuk menambah data, pop untuk menghapus data terakhir, dan hik untuk melihat data teratas. Selanjutnya ada struktur data queue. Ini struktur data yang menggunakan konsep first in dan first out. Fungsinya digunakan untuk antrian pengerjaan tugas, dan operasi yang digunakan yaitu operasi enqueue dan dequeue. Kemudian slide selanjutnya ini adalah codingan yang kita buat untuk mengimplementasikan program yang menggabungkan struktur data array, stack, queue, dan linked list di dalam Python. Baik, untuk link Google Colab-nya ada di sini. Kemudian kita lihat untuk lihat pengimplementasiannya. Baik, di sini ada struktur data linked list. Kita gunakan untuk menyimpan data secara berantai. Setiap elemen disebut node, dan tiap node itu mempunyai data dan petunjuk ke node berikutnya. Class node digunakan untuk membuat satu elemen di dalam linked list, dan function init self data ini digunakan untuk konstruktur dijalankan saat node tersebut dibuat. Self.data sama dengan data ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam node. Self.next, jadi ini awalnya node tersebut tidak menunjuk kemanapun atau kosong.
Ada class linked list digunakan untuk mengatur seluruh rangkaian node. Self.head digunakan untuk menunjuk ke node pertama. Apabila none, maka artinya list tersebut masih kosong. Ini function yang digunakan buat membuat node baru berisi data. Apabila node tersebut masih kosong, maka node baru langsung dijadikan head gitu. Nah, return itu untuk proses tersebut selesai. Nah, ini loop while cur.next ini digunakan untuk mengulangi node sampai node terakhir gitu. Selama masih ada node berikutnya, maka node tersebut akan lanjut terus. Nah, ini ditambahkan ketika node di akhir. Jadi setelah sampai node di akhir, node baru ditambahkan di bagian akhir. Penjelasan untuk struktur data linked list sampai di sini, dan selanjutnya untuk penjelasan struktur data lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ajilia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azlian Trina Afifah dari TIFRP 25C dengan NIM 255520111215. Di video kali ini, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan struktur program dari sistem pengelolaan tugas yang kelompok kami telah buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester genap ini. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fitur undo yang ada di sistem pengelolaan tugas ini dengan menggunakan stack. Nah, untuk stack ini dia cara kerjanya itu adalah LIFO atau last in first out, yang dimana data yang terakhir masuk itu dia akan yang pertama kali keluar juga. Lalu di sini untuk cara kerjanya, di sini kita memiliki function untuk push dan juga pop di sini, yang dimana tugas terakhir yang dimasukkan atau yang di-push itu adalah tugas pertama yang akan dikeluarkan, dan tugas pertama yang akan dikeluarkan itu adalah dengan menggunakan pop. Begitu. Dan mengapa dalam membuat fitur undo ini kita menggunakan stack, karena biasanya dalam beberapa kasus untuk dalam fitur undo itu kita selalu ingin membatalkan aksi atau kita ingin mengundo aksi yang baru kita lakukan. Dan stack ini adalah salah satu struktur data yang paling efektif dan juga efisien untuk melacak riwayat aksi. Selanjutnya di sini untuk melacak yang sedang kita kerjakan itu kita menggunakan queue. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur data queue. Nah, struktur data queue ini itu adalah salah satu struktur data yang cara kerjanya itu seperti antrian barisan. Nah, dia itu menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out, yang dimana ketika data tersebut yang pertama masuk, dia juga akan yang pertama kali keluar. Nah, di sini untuk queue itu kita buat function enqueue dan juga dequeue. Nah, di sini untuk cara kerjanya seperti yang saya bilang bahwa queue ini itu menggunakan prinsip FIFO. Data yang pertama kali masuk menggunakan enqueue maksudnya. Jadi data yang pertama kali masuk itu dia menggunakan enqueue, itu akan menjadi yang pertama kali diproses atau dikeluarkan. Nah, proses mengeluarkan data tersebut itu menggunakan function dequeue ini. Nah, maka dari itu ketika nanti kita menjalankan sebuah sistemnya, itu nanti yang keluar pertama itu adalah tugas yang pertama. Baik, di sini terdapat program utama dari sistem pengelolaan tugas ini. Kita buat program utama dengan nama task manager. Di sini terdapat function init yang
berfungsi untuk menginisialisasi seluruh function yang ada di sini. Seperti untuk riwayat semua tugas, undo stack kita panggil function stack, untuk yang antrian kerja panggil queue, dan juga yang daftar prioritas kita panggil juga link list. Lalu selanjutnya di sini untuk ada function untuk menambahkan tugas. Sini kita panggil riwayat semua tugas, undo-nya menggunakan push, dan untuk antrian tugasnya itu kita panggil enqueue, dan juga untuk daftar prioritasnya. Lalu selanjutnya di sini ada function untuk mengundo tugas. Nah, yang berperan dalam function ini itu adalah stack-nya. Lalu selanjutnya di sini ada kerjakan antrian. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan tugas mana yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini kita panggil dequeue. Lalu di sini ada tampilkan semua. Di sini untuk menampilkan semua tugas-tugas, riwayat, dan juga daftar prioritas dari tugas yang sudah kita masukkan. Nah, di sini saya akan coba untuk mengimplementasi program ini. Nah, di sini saya akan coba untuk mengsimulasikan penggunaannya seperti apa. Nah, di sini pertama kita buat dulu variabel dengan memanggil kelas atau program utama yang telah kita buat, yaitu task manager yang ada di sini. Lalu selanjutnya di sini contohnya kita ingin menambah sebuah tugas. Nah, caranya itu adalah kita panggil variabel yang tadi kita buat dengan nama manager, lalu kita panggil function tambah tugas. Ini yang ada di sini. Kita panggil function tambah tugas. Nah, di sini jangan lupa untuk menuliskan tugas apa yang mau kita inputkan. Contohnya di sini saya akan memasukkan belajar Python. Kita coba run. Nah, di sini di sistem itu akan otomatis memasukkan belajar Python. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan 2 tugas lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba run, dan di sini hasilnya akan sama seperti yang di atas ini. Nah, selanjutnya di sini misalnya saya ingin mengerjakan yang pertama ini terlebih dahulu. Caranya dengan memanggil manager kerjakan antrian. Nah, di sini dia akan otomatis untuk memanggil sini. Karena dia menggunakan prinsip FIFO. Lalu selanjutnya di sini misalnya saya akan coba mengundo tugas. Mengundo tugasnya. Nah, ini yang mengundo tugasnya itu akan otomatis yang terakhir ini. Yang ada di sini. Selanjutnya, misalnya saya ingin menampilkan semuanya, menampilkan semua riwayat, semua daftar prioritas, daftar tugas yang ada, yang sudah diinputkan. Caranya adalah dengan menampilkan semuanya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di sini terdapat riwayat tugas-tugas apa aja, dan kita dan apa yang kita kerjakan di sini, dan juga daftar prioritas yang ada di tugas yang sudah kita inputkan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.